ولا اللي يهمني إن من اللي صوت حق من. أنا أعتقد الموضوع ذي انتهى. احنا يجب من اليوم نقول صفحة الانتخابات انتهت ونفكر للأمام. سواء هذا صوت لغيري والله صوت لي. Kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang? Kan enggak. Ya, ini menurut saya juga adalah sebuah cara bagi mereka agar mereka tidak bermain di Indonesia. Kali-kali gue bilang, udah bertahun-tahun, bukan berkali-kali, bertahun-tahun gue bilang AFC ini nggak jelas. Nggak jelas itu banyak KKN-nya di dalam. Kalian tahu semua, kalau secara tidak langsung kan pasti ada kong kali kong dan lain. Kecewa ya. Saya pribadi kecewa. Kalau PSSI ya pasti semua kecewa. Borok AFC semakin terlihat jelas. Surat protes Bahrain resmi ditindaklanjuti. AFC anggap ancaman fans timnas Indonesia adalah ancaman serius. Laga Indonesia kontra Bahrain 99% berpotensi digelar di luar Indonesia. Ketua AFC jadi aktor utama dan sudah diprediksi sebelumnya. Media internasional sorot bantuan AFC ke Bahrain soal pergantian venue laga kontra Indonesia, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Federasi Sepak Bola Asia angkat suara soal permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain yang menolak bermain di Jakarta sama lawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Adapun permintaan Bahrain itu telah disampaikan kepada AFC dan juga FIFA. Bahrain mengaku khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta pada bulan Maret 2025 mendatang. Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain. Karena keamanan ini adalah prioritas utama kami, tulis pernyataan resmi BFA. Hal ini buntut dari hujatan yang masif yang diterima Bahrain dari diduga supporter timnas Indonesia. Aksi supporter timnas Indonesia itu pun bukan tanpa sebab. Mereka kecewa dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu. Tanpa alasan yang jelas, wasit menambahkan menit waktu tambahan babak kedua hingga 9 menit yang menyebabkan timnas Indonesia kemasukan gol oleh timnas Bahrain. Pertandingan pun berakhir imbang 2-2. Terkait permintaan Bahrain itu, AFC pun mengaku telah mengetahui kekhawatiran Bahrain soal keselamatan dan juga keamanan saat bermain di Jakarta pada bulan Maret 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 25 Maret 2025. Tulis pernyataan resmi AFC dikutip pada Jumat kemarin. AFC pun berjanji akan berkomitmen memastikan keselamatan para pemain, ofisial, hingga penggemar dari segala bentuk pelecehan dan juga ancaman. Oleh sebab itu, AFC pun bakal membahas permintaan Bahrain itu dengan FIFA dan juga PSSI. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan para penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, tulis pernyataan resmi AFC. Isi surat itu memuat permintaan Bahrain yang ingin pertandingan menghadapi timnas Indonesia digelar di tempat netral. Ini artinya laga lanjutan kontra Bahrain pada bulan Maret mendatang terancam bakal berlangsung di luar Indonesia. Merespon permasalahan tersebut, media Malaysia One Football memberikan sindiran mohon terhadap Indonesia. Media Malaysia itu menyarankan Bahrain untuk tidak takut bertandang ke Jakarta. Hal itu karena timnas Bahrain nantinya bisa merasakan naik mobil barakuda seperti yang beberapa kali dirasakan timnas Malaysia saat bertandang ke Jakarta. Sementara itu, media Korea Selatan menyoroti fakta bahwa Presiden AFC yang berasal dari Bahrain usai mempertimbangkan kemungkinan memindahkan venue untuk laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Sport Johnson menantikan keputusan akhir AFC dan menyoroti kemungkinan keputusan itu menguntungkan timnas Bahrain. Merujuk kepada Presiden AFC yang orang Bahrain, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Namun demikian, karena Presiden AFC dari Bahrain
itu masih ditunggu apakah keputusan itu akan menguntungkan timnas Bahrain. Tulis Sport Chosun. Netizen internasional atau luar negeri, termasuk Jepang, memilih untuk memasang badan untuk timnas Indonesia setelah AFC memberikan respon cepat terhadap permintaan timnas Bahrain. Sebelumnya memang PSSI berkirim surat ke AFC dan FIFA terkait indikasi kecurangan yang dilakukan wasit Ahmed Alkaf pada laga Bahrain kontra Indonesia 10 September lalu. Namun pada akhirnya AFC menolak surat protes dari PSSI tersebut. Alih-alih melakukan investigasi terhadap kejanggalan laga tersebut, AFC kini justru memilih untuk menanggapi surat permintaan dari Bahrain daripada protes yang dilayangkan oleh PSSI. Hal itu tentunya membuat netizen Indonesia beramai-ramai menyerbu akun media sosial milik AFC. Tidak sedikit yang menyebut jika induk sepak bola Asia itu terlalu berat sebelah terhadap timnas Indonesia. Selain netizen Indonesia, ternyata ada sejumlah netizen internasional yang juga turut bereaksi. Salah satu netizen dari Jepang memilih untuk memasang badan terhadap timnas Indonesia, buntut dari respon aneh yang diberikan oleh AFC. Bahkan media dari Irak turut memasang badan untuk timnas Indonesia dengan keluhan Bahrain itu adalah tindakan bodoh. Menurutnya tidak ada risiko mengancam bagi Bahrain jika bermain di Indonesia. Namun meski menyatakan hal tersebut, masih belum ada keputusan resmi apakah venue akan dipindah di luar Indonesia atau tidak. Yang pasti PSSI telah memastikan bakal menyurati AFC dan menjamin keselamatan pemain maupun ofisial Bahrain ketika mereka bertandang ke Jakarta. Apalagi sebelumnya Indonesia juga sukses menggelar Piala Dunia U17 2023 dengan lancar dan juga aman. Sejatinya laga ini akan dimainkan di Stadion SUGBK Jakarta. AFC berdiskusi dengan sejumlah pihak agar bisa menentukan kebijakan terbaik. Penolakan protes hingga tanggapan serius terkait pemindahan venue menimbulkan spekulasi bahwa AFC memang memihak kepada Bahrain. Apalagi ketua AFC adalah berkebangsaan Bahrain, sehingga membuat kecurigaan publik tanah air mengenai keberpihakan untuk menguntungkan Bahrain pun semakin benar. Sebelumnya manajer timnas Indonesia telah melupakan kekecewaan terkait respon abai AFC terhadap keputusan-keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Faktanya, jika kami mengajukan keluhan ke FIFA, kami akan mendapat jawaban bahwa kami akan mencari penyelesaian AFC. Semuanya seperti satu lingkaran. Kami sudah terbiasa dengan hal ini. Hasilnya tidak berubah. Kami juga kehilangan harapan, kata Sumarji. Salah satu media Arab membuat ulasan mengenai ketakutan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk melakoni laga tandang melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun dalam ulasan tersebut, media Arab tersebut menyamakan ketakutan Bahrain dengan pembunuhan terhadap bek Kolombia, yakni Andres Escobar. Dalam ulasannya, media Arab itu bersandar pada klaim pihak Bahrain bahwa sejumlah pemain mereka mendapatkan serangan di sosial media hingga ancaman pembunuhan. Media itu bahkan di akhir artikelnya mendesak pihak Federasi Sepak Bola Asia untuk mengambil sikap serius dan menuliskan jangan sampai insiden Escobar kembali terjadi. Membandingkan hujatan netizen di sosial media kepada Bahrain dan juga wasit Ahmed Alkaf dengan insiden Escobar oleh media Arab ini sangat tidak masuk akal. Terdapat banyak faktor perbedaan besar dari keduanya. Media Arab itu dalam ulasannya tidak menyinggung sebab musabab mengapa Escobar hingga ditembak mati. Andres Escobar ditembak mati karena berkaitan dengan kartel judi sepak bola. Escobar juga tewas di negaranya sendiri, bukan saat ia membela Kolombia di Amerika Serikat. Sedangkan yang terjadi pasca hasil imbang 2-2 Bahrain kontra timnas Indonesia adalah ketidakpuasan publik karena kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dituding lebih menguntungkan tim tuan rumah. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.